Shalom, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan diambil dari Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dengan jalanmu, rancanganku dengan rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan memberikan roti kepada mereka yang akan makan. Demikianlah firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan melakukan apa yang ku kehendaki, dan dia akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit ke bumi, dia tidak akan kembali ke langit, melainkan dia akan mengairi bumi, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia akan memberikan benih kepada penabur, dan dia akan memberikan roti dari mereka yang akan makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang akan Tuhan suruh untuk dia lakukan, itu pasti akan terjadi. Yesus juga di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, dia juga percaya, dia yakin akan firman Allah ini. Dia katakan selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya firman Allah ini ya dan amin. Ini pasti akan terjadi. Kalau dia berfirman, dia akan menyembuhkan saudara, dia akan menyembuhkan. Kalau dia berfirman, dia akan memulihkan rumah tangga saudara, dia akan melakukannya. Kalau dia berfirman, dia akan memberkati pekerjaan saudara, dia akan memberkati. Kalau dia berfirman, dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Pada masa-masa sukar corona saat ini, dia pasti akan memberikan kekuatan. Kalau dia berfirman, dia akan memberikan damai sejahtera, dia pasti akan lakukan. Kalau dia berfirman, dia akan melindungi, dia akan membela, dia akan menjaga saudara daripada yang jahat, daripada segala ilah zaman ini. Dia pasti akan melakukan apa yang dia firmankan. Yang belum digenapi dalam kehidupan ini hanya satu, bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu belum terjadi. Karena memang itu akan terjadi pada waktunya Tuhan. Tetapi selebihnya, semua yang difirmankan oleh Allah, itu pasti akan terjadi. Dan itu sudah terjadi, dan sedang terjadi. Dan itu akan terjadi pada hari-hari ini, dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, saya rindu agar supaya kita menyikapi atau meresponi firman Allah yang Nabi Yesaya atau Allah katakan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 55 ini. Mari kita senantiasa mencintai firman Allah. Mari kita senantiasa merenungkan firman Allah siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri dalam jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam dia ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, orang fasik menuju kepada kebinasaan. Artinya ketika kita membaca merenungkan firman Allah siang dan malam, itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Kita akan menghasilkan buah dan berbuah, dan apa saja yang akan kita lakukan pasti Tuhan buat berhasil. Jadi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, di satu sisi Allah yang berfirman adalah Allah yang setia. Setiap firman yang dia
beritakan, dia sampaikan, itu pasti akan terjadi. Tapi dari pihak kita, anak-anaknya, umatnya, kita harus meresponinya dengan kita membaca, merenungkan, dan tentunya melakukan firman Allah. Dan ketika kita melakukan firman Allah, maka Allah yang berfirman itu, dia setia dan dia akan menggenapi apa yang dia firmankan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saya mendorong, saya mengingatkan kepada kita semua, mari pada hari-hari ini kita merenungkan firman Allah, kita membaca firman Allah, kita melakukan firman Allah. Biar ini akan menjadi prioritas saya dan saudara, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Saya percaya ini yang membuat kehidupan Tuhan Yesus menjadi berkat. Bahkan dia boleh juga melalui kehidupannya banyak orang diselamatkan, berjuta-juta, bahkan sampai pada akhirnya dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Banyak orang akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang mencintai firman Allah. Dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan saya percaya selama 33 tahun setengah hidupnya di dunia ini, dia melakukan firman Allah. Dia taat akan firman Allah. Untuk itu, mari sebagai anak-anaknya, murid-muridnya, kita adalah anak-anak daripada Yesus. Mari kita taat melakukan firman Allah. Dan saya percaya Allah yang berfirman, dikatakan setiap firmannya itu pasti akan dia lakukan. Setiap firmannya itu pasti akan terjadi, akan digenapi dalam kehidupan saudara. Tentu yang setia, yang meresponi firman Allah, yang mau merenungkan, yang mau melakukan firman Allah, dan yang mau menjadi berkat dimanapun saya dan saudara berada. Dan pasti saudara akan melihat pada hari ini Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan gentar, percaya saja, karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang setia. Demi memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kekal kepada kita, dia rela mengorbankan anak yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagaimanakah mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Dia melakukan firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan, dan jadilah kepada kami seperti yang difirmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan terus mari kita maju terus, semakin kita setia di dalam mengiring Tuhan dan menjadi juga berkat bagi sesama kita. Shalom.